Baik, perkenalkan saya Desta Lestari dari kelas A3 Pagi, NIM 18104166671. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Jawaban yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis, karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena itu, saya akan memilih penghasilan yang relatif baik dalam kondisi ini. Mereka membeli sejumlah besar produk perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. B. Politik. Bisnis tidak lepas dari peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di suatu negara. Aturan tersebut harus ditaati dan dijalankan demi kelangsungan usaha. Untuk itu, saya harus mampu memahami situasi dan kondisi politik dan harus ikut serta aktif dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, pengusaha sangat penting untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat peraturan yang dapat melindungi hak dan kekayaan perusahaan bisnis. Melihat seseorang pengusaha berbagai menyimbang kekuatan di arena politik, sehingga mereka percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak berperan aktif dalam politik. C. Sosial. Alasan saya memperhatikan lingkungan sosial karena bisnis tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga harus menyadari isu-isu tertentu yang mempengaruhi masyarakat, karena konsumen merespon baik perusahaan yang berkontribusi atau memberikan kembali kebijakan masyarakat. D. Teknologi. Dengan memperhatikan lingkungan teknologi, itu sangat penting, karena lingkungan tersebut sangat berkaitan dengan perkembangan proses kerja dan teknologi juga merupakan peralatan metode dalam usaha. Saya juga harus menyadari perusahaan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan industri mereka, perangkat, strategi, dan teknik baru dapat membantu bisnis tetap berada di depan persaingan dengan menghindari kelangsungan hidup. E. Etika. Dengan beretika, kita dapat menjalankan hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan dan akan menghasilkan energi positif buat kemajuan perusahaan. Etika juga sangat penting untuk saat ini, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan penciptaan nilai yang tinggi, dengan beretika, kita akan berhubungan harmonis dengan karyawan kita sendiri. Yang F. Legal atau hukum. Hukum diartikan sebagai yang mengatur tatanan lingkungan, di mana lingkungan mencangkup semua benda dan kondisi, termasuk dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Maka dari itu, saya sebagai pengusaha melakukan usaha bisnis dengan baik. Saya harus dengan mentaati peraturan yang sudah ada tanpa melanggar aturan tersebut serta memasarkan suatu produk dengan aturan yang ada. Jawaban kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar yaitu upaya pemasaran suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dapat juga diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Jawaban yang ketiga,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari persaingan di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Berbagai strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan dalam media dan penggunaan politik untuk melobi-lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses pengambilan keputusan, terutama pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan pergi ke media untuk melobi perusahaan. Jawaban yang keempat. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Menurut saya, konsep 4I adalah konsep yang terdiri dari inisiasi, ide, integritas, dan implementasi, di mana konsep digunakan dalam menganalisis lingkungan bisnis, baik dalam perusahaan ataupun organisasi di bidang dunia perbisnisan. Yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi bisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan manfaatnya bagi saudara dan sebutkan judul buku, jumlah halaman dan isi dari buku tersebut. Buku yang saya baca adalah Reward. Jumlah halaman 279 halaman. Isi buku tersebut yaitu, di dalam buku ini terdapat lebih dari 70 cerpen. Bahasanya mudah dipahami dan terdapat berbagai cara pandang baru di setiap cerita. Salah satunya adalah acuhkan dunia nyata. Cerita ini membahas tentang mereka yang akan memulai suatu bisnis baru ataupun membuat suatu yang baru, tapi lalu berhadapan dengan orang-orang yang selalu menentang ataupun menganggap ide mereka tidak akan berhasil. Orang-orang yang menantang tersebut sering bilang, "Aku tak akan berhasil di dunia nyata." Seolah-olah dunia ini adalah tempat yang menyedihkan, di mana ide baru dirasa tidak familiar akan gagal. Manfaat dalam membaca buku ini yaitu, jika kita ingin memulai bisnis baru, kita harus percaya diri bahwa kita bisa untuk melakukannya. Kita tidak boleh goyah oleh orang yang bertentangan dengan ide yang telah kita buat. Bagi saya, manfaatnya sangat banyak untuk memulai bisnis. Dengan tekad yang kuat, akan berhasil, dan kita pasti tangguh atau ditentang oleh orang lain. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.